Yang tercela itu adalah perdebatan yang bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Perdebatan yang tercela itu perdebatan yang mana narasumbernya ngomongi senengane kalau menurut mana pendapat saya agak tuh. Kalau menurut saya, kalau menurut hemat saya wis ketara. Cara dawuh Gus Bahaya, kowe iki sapa? Pentingmu nang agama iki lho apa, Pak? Kok iso-isoke ngomong menurut saya. Itu namanya wa minan nasi may yajadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitab. Sama orang-orang terdahulu itu ya seperti itu. Mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu punya anak, mengatakan bahwa para malaikat itu merupakan banatullah, mengatakan bahwa yang namanya Al-Quran itu syair, mengatakan bahwa kanjeng Nabi itu sahir. Mereka yujadilu fillah. Mereka itu bermujadalah, berbantahan terhadap perihal Allah Ta'ala, perihal Rasulnya, Nabinya, kitabnya, malaikatnya, tanpa adanya ilmu. Sebelum melebar ke cerita yang lain, kalau dawahnya Al-Imam Syekh Mutawalli Asy'ari, Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh maksudnya bi ghairi ilmin wala hudan. Tengeriki beliau ngendikaaken Ikhtalafu fi annal murad bi qawli wa minan nasi may yajadilu fillahi bi ghairi ilmin wa yattabi kulla syaitanin marid. Tengeriki dingendikaaken bedanya dengan yang kemarin niki. Al ayatu dalatun ala annal jidal ma'al ilmi wal huda wal kitabil munir haqqun hasanun ala ma marra takriruhu. Jadi sebuah perdebatan yang didasarkan dengan yang namanya ilmu, petunjuk dan juga kitab, maka itu merupakan sebuah perdebatan yang baik, sebuah perdebatan yang sifatnya itu sehat. Itu perdebatan yang bagus. Melana tengeriki dingendikaaken kalian Syekh Mutawalli Asy'ari, beliau dawuh ngeten. Sebenarnya ini sudah dibahas tentang ayat yang hampir sama dengan yang kemarin, tentang yang namanya jidal menggunakan bil ilmi wal mau'idatil hasanah. Tengeriki disebutkan kan ada kalanya ilmu, hudan dan juga kitabim munir. Ini perbedaannya apa? Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari yang pertama, al ilmu. Ilmu itu ilmun badahiyun au ilmun istidlaliyun akliyun. Jadi ilmu itu ada kalanya ilmu badihi. Ilmu badihi itu ilmu yang sifatnya pasti. Seperti ilmu 1 tambah 1 itu merupakan ilmu yang pasti. Itu namanya ilmu badihi. Kemudian juga ada kalanya ilmu yang istidlali akli. Ilmu yang berdasarkan daripada pengamatan, riset atau sebuah penemuan. Itu namanya ilmu istidlaliyun akliyun. Ini yang dinamakan dengan ilmu. Ilmu itu kan mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang ada pada kenyataannya. Itu yang pertama. Au ilmun bil wahyi minallah, atau ilmu dengan wahyu dari Allah Ta'ala. Itu yang namanya ilmu. Nah, adapun amma haula alladzina yajadiluna fillahi bi ghairi ilmin badahiyin, adapun mereka tadi intinya 3 nggih. Ilmin, hudan, kemudian kitabim munir, itu cara dimurati lek ilmu itu artinya ilmu yang sifatnya badihi, ilmu yang sifatnya pasti seperti halnya 1 tambah 1. Kalau hudan itu maknanya petunjuk. Petunjuk itu artinya orang yang bisa menemukan sebuah penemuan sehingga dia mendapatkan sebuah petunjuk. Itu namanya hudan. Dan yang nomor 3, kitabim munir. Kitabim munir itu artinya sebuah ilmu yang langsung didapatkan dari wahyunya Allah Ta'ala melalui kitab-kitabnya Allah. Itu kitabim munir. Gampangan ngomong referensi itu ya modelnya ya ada 3 ini, Pak. Lalu orang kalau mau berdebat itu ya harus ada referensinya. Karena tengeriki dilanjut no. Adapun mereka orang-orang yang berdebat terhadap perihal Allah Ta'ala dengan tanpa adanya ilmu yang badihi,
wala hudan, dan juga tidak adanya ilmu yang sifatnya itu petunjuk, yakni ilmun istidlaliyun akliyun, wala kitabim munir, juga mereka tidak bertendensi kepada wahyunya Allah, tidak bertendensi kepada kitab-kitabnya Allah sebelumnya Al-Quran. Maka mereka itu hanyalah, kalau beliau menyatakan hanya ahlu safsatotin wajadalin akimin la faidatalahu. Hanya orang yang kebanyakan berdebat yang tidak ada faedah di dalamnya. We musuhnya wong goblok ora tau sinau, cara dawe Gus Bahak. Ngejak debat aku. Lah wong kowe Quran ya ora ngerti, hadis ya ora ngerti, kelasnya untuk debat tapi ngaji, Pak. Ora ngiso apa-apa, gayan ayo silahkan, ayo kita berdebat, silahkan tentukan waktunya. Wong kowe ora tau sinau, kowe maca kitab ra iso. Ngaji mondok ya ora tau. Ngono kok katene berdebat. Ini jenenge ngaji loh, Pak. Tidak akan ada sebuah faedah yang didapatkan daripada perdebatan yang tanpa adanya referensi. Lah monggo orang sekarang ini nyuwun sewu. Ngelakno bahkan di pun kan sama, di pondok kan juga sama, mewajibkan setiap muridnya itu agar di dalam hal-hal yang sifatnya menjadi penelitiannya itu harus ada referensinya. Ini omongan siapa, omongan siapa. Tadi benora mek cangkeman tok, Pak. Cangkeman tok. Karena orang ya kalau cuma cangkeman tok itu ya gak bisa. Melano iku mak. Jadi ada kalanya ilmin memang ilmu yang pasti, ataupun hudan memang sebuah penelitian yang akhirnya dia dapat, atau kitabim munir langsung wahyu dari Allah. Dan ini sama seperti halnya dulu itu para anbiya itu juga termasuk orang-orang yang tanda kutipnya ahli di dalam berdebat. Para nabi itu salah satu daripada sifat yang diwajib dimiliki adalah siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Para nabi itu harus punya yang namanya kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan di dalam berdebat. Seperti yang diceritakan dulu perdebatan antara Raja Namrud dan juga Nabi Ibrahim. Raja Namrud dan juga Nabi Ibrahim seperti yang didakwakan dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu bahul mulkah. Apakah kamu tidak melihat kepada orang yang berhujjah, berdebat dengan Nabi Ibrahim di dalam Tuhannya? An atahu bahul mulka, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya sebuah kerajaan. Rupanya Raja Namrud. Idza qala, tatkala Nabi Ibrahim berkata, Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud seraya berkata, Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku itu adalah zat yang menghidupkan juga bisa mematikan. Maka Raja Namrud pun dengan gagahnya berkata, qala ana uhyi wa umiit. Raja Namrud berkata, loh saya juga bisa menghidupkan juga bisa mematikan. Karena dalam anggapannya Raja Namrud ini kan namanya safsatoh. Safsatoh itu maksudnya sebuah perdebatan yang kalimatnya hampir sama, yang tujuannya pokoknya ketok menang. Itu jenenge safsatoh. Jadi perdebatan itu mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau ahlu safsatoh itu mereka berdebat tujuannya cuma mencari pembenaran. Intermezzonya nanti kita sempurnakan dulu ceritanya. Dalam anggapannya Raja Namrud, aku ya bisa Ibrahim untuk menghidupkan orang juga bisa untuk mematikan orang. Saya kalau mau ada satu orang tak suruh bunuh dia. Saya juga kalau mau orang ini tetap dihukumi untuk gak usah dihukumi mati, dia akan tetap hidup. Berarti dalam anggapannya Raja Namrud, aku bisa menghidupkan juga aku bisa mematikan. Maka Nabi Ibrahim mendebatnya penak. Beliau dalam lanjutan daunnya, qala Ibrahimu bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim enteng. Ya wis Raja Namrud, lek awak pancen beranggapan bahwa kamu bisa mematikan, maka Tuhanku yakni Allah Ta'ala itu mendatangkan matahari dari timur. Jajal awakmu datangkan matahari dari
barat. Maka alladzi kafar. Raja Namrud selaku orang yang kafir akhirnya bingung. Ora iso mampu Pak, jelas orang ora kuwasa. Jo Namrud kok nekakne menerbitkan matahari dari jelas ora mampu. Maka seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau itu boleh dawuh Masya Allah bahwa ya memang seperti yang namanya perdebatan yang dengan pintarnya itu sekira orang itu bisa membuat orang yang diajak debat itu diam tak berkutik. Tapi ya tetap berdasarkan sebuah ilmu atau petunjuk atau yang namanya Kitab Munir. Mulakno pun sering didawakan kalian para ulama, aku debat musuh wong goblok siji luwih angel daripada debat musuh wong pinter 1000. Paham ora? Debat musuh wong goblok siji iku luwih angel daripada debat musuh wong pinter 1000. Karuan Pak, debat musuh wong pinter penak 1000 dijak arahnya kemana jelas. Debat wong goblok ra tau ngaji, ra tau ane ora debat terus ngaji wae Pak gayane debat barang. Debat ambil tanda kutipnya kayak kemarin aku saiki paling ya Allah, anjen ya salahnya orang awam juga. Nggak bisa membedakan mana orang yang gur pinter nyangkem tok ambil orang yang benar-benar isok ngomong. Malah kalau kita ceritakan ulama-ulama pada zaman dahulu itu kalau berdebat benar-benar mencari yang namanya sebuah kebenaran. Tanda kutipnya istikhrajus shawab, mencari kebenaran. Lek dawe abi ku abi niku sering dawe, aku iku lek debat aku ketok salah iku lho. Luwih seneng daripada aku ngetokno salahe musuh. Sedangkan orang-orang sekarang nggak seperti itu. Debat itu piye carane aku hadir debat, aku yang menang. Jadi mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Seperti yang saya contohkan satu, saya menemukan cerita ini di dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis. Ngeriku diceritakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berdebat dengan Al-Imam Malik. Imam Syafi'i berdebat dengan Imam Malik. Seperti yang kita ketahui, kalau di dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i, kalau air kurang dari 2 kulah sampai kecemplungan najis, walaupun tidak ada perubahan, itu tetap dihukumi najis. Kalau dalam madhabnya Imam Malik itu nggak seperti itu. Air walaupun kurang dari 2 kulah itu kalau kemasukan najis itu nggak langsung dihukumi najis, kecuali kalau terjadi yang namanya perubahan. Sakmene paham? Ini paham mesti ngasih makhluk baru. Lah, biyen niku ceritane itu adalah madhab yang tertukar, cara bahasa kasarnya ngomong. Itu adalah madhab yang tertukar. Dulunya Al-Imam Asy-Syafi'i lah yang sangat kekeh di dalam mempertahankan pendapat beliau bahwa air yang sedikit, ini madhab yang dulu loh, air yang sedikit itu tidak najis sekalipun kecemplungan najis, yang penting tidak berubah. Itu madhabnya Imam Syafi'i yang dulu. Dan madhabnya Imam Malik yang dulu itu mengatakan madhabnya Imam Syafi'i yang sekarang. Rupanya apa? Air yang sedikit kalau kemasukan najis itu ya langsung menjadi najis walaupun tidak berubah. Marongono wong loro iki ketemu Imam Syafi'i Imam Malik, marongono napa saling berdebat. Lah karena memang atine padha bagus ya mencari kebenaran, akhirnya sampai ketoke sing bener niku Imam Syafi'i. Jarene Imam Malik ngono, jarene Imam Syafi'i ya ngono, ketoke sing bener iki pendapatnya Imam Malik gitu sampai menjadi madhab yang tertukar. Bahasa kasarnya ngomong menjadi aslinya itu madhab yang tertukar ya, aslinya madhabnya beliau pribadi, madhab yang baru, tapi kalau menjadi madhab yang tertukar. Mulano sekali lagi seperti yang sering didawakan kalian Al-Imam Asy-Syafi'i,
madhabi shawabun yahtamilul khata' wa madhabu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku, madhabku itu merupakan sebuah pendapat, merupakan sebuah madhab yang benar, tapi mungkin salah. Wa madhabu ghairi, dan pendapat selainku, khata'un, itu merupakan salah, tapi yahtamilus shawab, mungkin saja benar. Itu orang-orang zaman dahulu seperti itu. Lek saiki ora, madhabi shawabun lam yahtamilul khata'. Lek saiki ngono Pak madhabku wis bener orang ngalah salah. Wa madhabu ghairi khata'un lam yahtamil as-shawab. Lek saiki ngono. Pendapate wong sak liyanku wis jelas salah, ora nek bener-bener. Lek wong saiki pendapat iku ngono. Monggo Imam Syafi'i pinter ngalime koyo ngono lho. Masih ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Pun mulane niku Pak. Berdebat musuh orang yang bodoh itu lebih sulit daripada satu orang yang bodoh. Berdebat dengan satu orang yang bodoh itu lebih sulit daripada berdebat dengan 1000 orang yang alim. Lah monggo orang-orang yang sekarang yang tampil di sosial media, di sosmed, wong sing cangkem mantok ra iso ngaji Pak. Mereka yang malah pintar untuk bersilat lidah. Mulane awak-awak dhewe mesti ngaji-ngaji ngene iki, Pak. Kudu sing pede dalam menampilkan khasnya kita ing dalam ngaji, kudu sing pede. Wong luaran sana orang yang nggak bisa ngaji, baca buku baru satu atau bahkan nyuwun sewu. Cara bahasane cara bahasane Al-Imam Al-Ghazali, bukan sekarang Syafi'i. Karya Ihya bukan Al-Imam Al-Ghazali yang Al-Azhar. Beliau dahulu termasuk pada madhab yang baru, cara beragama yang baru adalah seseorang itu masuk Islam di hari Sabtu, Minggu baca buku, Senin sudah hari Senin, besoknya menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Bacaane masih siji, maca hadis siji, wis wani tampil Pak. Lah mau gak ngaji wis sampai katene wis oleh setengah Quran ya Pak. Amu rawani speak apa rawani ngomong, aja sampai koyo kita harus berani. Bon, jadi intinya ngoten. Jadi awak dhewe jangan sampai kita cuma bahasa kasaran ngomong ana wong goblok ngomong ae awak dhewe mek maidu tok aja, tapi kita harus mampu membandinginya lewat sosial media juga. Paham ya? Seringnya kita kan orang ngono. Awakmu ora gelem tampil, marang ana wong goblok tampil ora duwe ilmu tampil, awakmu ora terima. Kan ngono to, Pak? Ana wong goblok tampil ora terima tapi kowe dhewe ora gelem tampil. Harusnya jangan seperti itu. Lek ana wong goblok tampil dan viral FYP, awakmu yo kudu tampil. Untuk membanding itu merupakan sebuah kewajiban. Bon, niku ngoten. Masya Allah, itulah akeh bocah-bocah ra iso ngaji. Tampil nang bahasa kasaran ngomong, yo kok yo kebetulan ngono lho. Sing ra iso ngaji ku yo pengikuti kok yo akeh, susah nyawang, Pak. Sering saya sebutkan Gugem itu loh, Pak, Gugem. Kita pakai inisial Gugem itu loh ya. Ku subscriber nang YouTube, Masya Allah pirang juta iku, Pak. Ngomong ngalor ngidul bihoiri ilmin wala hudan wala kitab munir ya. Jauh lah ngomong karepe dhewe pendapat saya. Kita sebut saja nggak apa-apa. Itu nggak diarani ngerasani. Dahulunya para ulama kalau sudah jelas seperti itu untuk mentahdir boleh kita menyebutkan boleh. Yes. Jadi harus kita membanding. Bon. Ya itu maknanya ngoten. Kita lanjutkan lagi ayat 9-nya, saniya'id fihi liyudilla an sabilillahi law fid dunya khizyu wa nudikuhu yaumal qiyamati adzabal hariq. Saniya'id fihi. Iki dimurati riyen ayatnya saniya'id fihi, dalam keadaan dia memalingkan wajahnya, memalingkan lehernya, itu maksudnya memalingkan wajahnya yang dengan tujuan dia takabur, dia sombong. Liyudilla atau liyadilla an sabilillah,
agar dia menyesatkan dari agamanya Allah. Lahu fid dunya khizyun, bagi dia di dalam dunia terdapat sebuah hal yang menyedihkan. Wa nudikuhu yaumal qiyamati adzabal hariq, dan akan aku incipkan kepada dia di hari kiamat sebuah siksaan pembakaran api neraka. Pon, ini merupakan kelanjutannya masih membahas Abu Jahal ini. Yakni tengeriki didauhakan saniya itfihi halun aylawi ya'unukihi anil imani takaburan anil iman, dalam keadaan yang namanya Abu Jahal aslinya ya orang secara umum dalam keadaan dia itu memalingkan terhadap lehernya, lawi ya'unuki, memalingkan terhadap lehernya, memalingkan terhadap wajahnya, alasannya adalah takabur dari iman. Nah, ngerti toh Pak? Biasanya wong gue ono sombong, kalau sedang kita ajak bicara pasti dia langsung nah ono tuh Pak, itu jadinya sombong. Lawiya unuki saniya itfi, itu maksudnya seperti itu. Dia memalingkan wajahnya, dia memalingkan lehernya, tujuannya karena memang dia sombong. Ngopo dah, ngomong ngopo tau gue. Wal itfi al janib an yamin au shimal, yang namanya itaf itu merupakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, sebuah lambung kanan ataupun lambung yang kiri. Dia memang benar-benar berpaling. Bahasanya bijamil i'rad dan ngeriki ingin dikaakan ngoten. Terus maranganten dilanjutakan malih ya Allah ya Rabbi ya Karim liyadillah bifathil ya wa dhammiha, yadillah atau liyudillah an sabilillah, dari jalannya Allah, aitinihi lahu fid dunya khizyun, bagi dia terdapat sebuah perkara yang membuat dia sedih, ai adzabun, yakni siksaan, faqutila yauma badrin, maka dia, yakni dalam hal ini adalah sapa iki jenenge Abu Jahal, itu terbunuh di waktu perang Badar. Dan wanudiku yaumal qiyamati adzabal hariq, dan aku incipkan kepada dia, aku berikan kepada dia di hari kiamat siksaan pembakaran api neraka, ayil ihraqi binnar. Cerita lengkapnya itu seperti ini. Yang namanya Abu Jahal itu kan kunyah. Fama ata minhu bi ummin au bi ab. Piye. Imritine piye, Pak? Dia merotol ngene iki piye to. Fama ata minhu bi ummin au bi ab fakun yatun wa ghairu husmun au laqab. Pokoknya setiap lafadz yang di situ diawali dengan umin atau abin itu namanya kunyah. Fakunyatun wa ghairu, dengan selainnya itu namanya laqab ataupun isim nama. Sehingga Abu Jahal itu merupakan kunyah. Napa? Merupakan kunyah. Nama asalnya Abu Jahal itu tengeriki namanya Amr bin Hisham. Napa? Amr bin Hisham. Aku kenali kan Abu Jahal, Pak. Namanya Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Lah kebetulan Abu Jahal niki lawan fitin ya khizyun. Dia itu kan memang berpaling, memalingkan wajahnya, memalingkan lehernya dengan tujuan karena memang dia itu takabur daripada iman, agar dia sendiri tersesat dari jalannya Allah atau dia menyesatkan terhadap orang lain. Jadi ceritanya bahkan seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau itu dawuhnya ya Allah ya Rabbi ya Karim hadi illatu sanyi janibi li annahu yuridu ayyudilla man ihtada. Jadi alasan daripada dia memalingkan wajahnya itu dia ingin menyesatkan orang-orang lain dari agamanya Allah. Tengeri falau waqafa yastami'u li khasmihi wa ma yulqihi min hujajin wa dalail lan azama wa lam yata'amakkan min idlalin nas. Karena andaikan orang itu mendengarkan terhadap apa yang dikatakan oleh musuhnya dan perkara-perkara yang sedang diutarakan oleh musuhnya berupa hujah-hujah dan juga dalil-dalil, niscaya dia akan kalah. Niscaya dia akan benar-benar kalah dan dia tidak akan bisa yang namanya idlalun nas atau menyesatkan terhadap manusia. Tapi kalau orang itu sudah sombong di awal, malingkan wajah seperti ini, ya wes,
Lah, fama jaza'u hadas sinfi. Balasannya orang yang seperti ini bagaimana? Dia penggaweaniku berdebat perihal Allah Ta'ala dengan tanpa adanya ilmu petunjuk dan juga wahyu, dan bahkan senang untuk menyesatkan terhadap manusia. Balasannya adalah lahu fid dunya khizyun. Di dunia dia akan mendapatkan sebuah kesedihan. Kalau tengeriki Syekh Mutawal Asy'arawi menafsiri khizyun itu ail hawan wa dhillah. Dia akan mendapatkan sebuah hawan. Hawan itu sebuah kehinaan, wa dhillah dan juga sebuah kehinaan. Dia akan merasakan kehinaan di hidup dunia. Seperti yang kita ketahui, Abu Jahal Pak sampai saya kan ya namanya dikenang, tapi ya dikenangnya itu dikenang buruk. Tapi untuk para pamannya Kanjeng Nabi itu, kalau dawuhnya para ulama, kita jangan sering-sering untuk tanda kutipnya menyebutkan keburukan-keburukannya para pamannya Kanjeng Nabi. Ya kecuali kebutuhan seperti di majelis taklim seperti ini. Kalau nggak ada keperluannya jangan. Karena bagaimanapun yang namanya Kanjeng Nabi itu masih punya hubungan darah yang tanda kutipnya itu bisa menyakiti hatinya Kanjeng Nabi. Kalau ana saking ngati-ngati nih ulama zaman biyen didawakan tentang salah setunggal kitab. Wonten salah setunggal para ulama niku boten begitu remen, tidak begitu senang untuk membaca surat Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu kan para sahabat pada zaman dahulu sebagian ada yang boten remen membacakan ayat itu di dalam salat, apalagi berada di dalam hadapannya Kanjeng Nabi. Karena khawatir Kanjeng Nabi itu tanda kutipnya sakit hati. Menjaga lah, bahasanya menjaga perasaannya Kanjeng Nabi. Sebuah perkara yang hak tetap kita omongkan sebagai itu merupakan sebuah perkara yang hak, kita bahas di dalam majelis taklim kalau ada kebutuhan, tapi kalau nggak ada kebutuhan nggak usah bahas-bahas. Apalagi orang itu sampai bahas masalah agamanya kedua orang tuanya Kanjeng Nabi itu apa. Saya kan akeh tuh Pak ngono kuwi. Mau ngafir nih agamanya kedua orang tuanya Kanjeng Nabi. Bon, itu nggak ada baik-baiknya cara bahasa kasarannya ngomong. Bon, kita lanjutkan. Balasannya yang pertama di dunia itu khizyun, yaitu sebuah prihatin atau sebuah kehinaan. Ini balasan di dunia. Tengeriki ketika akan alam yahdis lil kuffari hadal khizyu yauma badrin. Apakah belum datang bagi orang-orang kafir sebuah keprihatinan ini di dunia, sebuah kehinaan ini di dunia pada waktu perang Badar? Tentunya ini memang benar-benar terjadi. Alam yumsik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqadibin fi yadi qabla al-ma'rikah wa yushiru bihi hada masra'u fulan wa hada masra'u fulan. Di Kanjeng Nabi niku waktu sebelum perang Kanjeng Nabi niku di tangannya membawa sebuah pelepah dari pohon. Kanjeng Nabi cara bahasa kasarnya ngomong waskita, Pak. Kok nangkin tempat kekalahannya si fulan orang kafir. Si di sini nanti akan menjadi tempat kekalahannya si fulan orang kafir. Waskita, Pak. Ngerti kalah. Panggon mati ini nang kene, panggon mati ini nang kene. Fulan ini matinya di sini, fulan di sini. Sampai-sampai dilanjutkan wa yusamma sonatidal kufri wa ru'usad dalal fi Quraisy. Menyebutkan Kanjeng Nabi menyebutkan satu-satu. Tangriki tiwabak dan tihail ma'rakah kanal amru kama akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabak doni perang tenanan. Tempat-tempat yang sudah disebutkan sama Kanjeng Nabi bahwa ini akan menjadi tempat kekalahan terbunuhnya si fulan orang kafir, si fulan orang kafir itu. Kabeh toto persis kayak sing dawuh Kanjeng Nabi. Dan kebetulan tengeriki tinggal akan walamma kutila fi hadhil ma'rikah Abu Jahlin. Abu Jahal itu terbunuh, mendapatkan sebuah kehinaan, kekalahan, keprihatinan, yaitu di perang Badar. Fakutila yauma badrin kalau tentang tafsir Jalalain. Itu terbunuh.
tatkala Abu Jahal ini terbunuh di dalam perang Badar, alahu Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud langsung menaiki badannya Abu Jahal. Seraya berkata, Subhanallah, Abdullah bin Mas'ud ra'il ghanam ya'tali dhuhra Sayyidah Quraisy. Ini merupakan sebuah hal yang menakjubkan. Bahwa Abdullah bin Mas'ud itu profesinya hanya seorang pengembala kambing atau ra'il ghanam. Dia mampu untuk menduduki punggungnya Sayyidu Quraisy atau pemimpinnya orang-orang Quraisy. Orang zaman dahulu cara ras tertinggi itu Pak, ras termulia itu memang orang-orang Quraisy. Itu pada waktu itu yang memimpin adalah Abu Jahal. Itu punggungnya dinaiki oleh seorang pengembala kambing namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini kehinaan banget, ora terima tenan Pak, ibarat orang terkemuka kemudian badannya dinaiki oleh hanya seorang pengembala kambing. Ini merupakan sebuah penghinaan. Sampai-sampai Abu Jahal berkata, wa kana fihi ramaku hayatin, tersisa nafas-nafas terakhir di dalam dirinya Abu Jahal. Abu Jahal berkata, laqadir taqaita murtaqon su'ban ya ruwai iyal ghanam. Dawuhnya Sindan, Abu Jahal mengatakan, menghina terhadap Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kamu telah mampu menaiki sebuah badan yang mana sangat sulit untuk dinaiki, wahai pengembala kambing yang hina. Katanya Abu Jahal. Pun ini kehinaan yang dialami oleh Abu Jahal yang tanda kutipnya lahu fid dunya khizyun. Kehinaan di dunia. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Dilanjutkan lagi, wa nudikuhu yaumal qiyamati azabal harik, dan akan aku incipkan dan akan aku cicipkan kepadanya di hari kiamat siksa pembakaran api neraka. Terakhir, ngriki dzalika bima qaddamat yadaka wa annallaha laisa bidzalamil lil abid. Itu semua ayyuqalu lahu, diucapkan kepada orang tersebut, dzalika bima qaddamat yadaka. Itu semua yakni kehinaan di dunia dan juga siksa api neraka, itu semua sebab perkara yang telah kamu lakukan, yang telah dilakukan oleh kedua tangan kamu. Kenapa kok yang hanya disebutkan kok kedua tangan? Ayat damatsu ubira anhu bihima duna ghairihima di anna aksaral af'al tuzawalu bihima. Orang itu kan melakukan yang namanya maksiat itu Pak, itu ya tiga. Ada kalanya lisan, ada kalanya badan, ada kalanya hati. Maksiat itu ya melakukannya ya dengan tiga ini, lisan, badan, dan juga hati. Tapi kenapa dalam Al-Qur'annya kok cuma yang disebutkan bahkan cuma tangan saja? Karena li'an aksaral af'al tuzawalu bima, karena kebanyakan yang namanya pekerjaan itu dilakukan menggunakan yang namanya tangan. Seringkali orang itu berdosanya itu pakai tangan. Orangnya punya apa? Tangane kancane kamplengnya digebui. Itu bahasanya, kalau bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi itu seperti itu. Jadi ya Allah ya Rabbihu ya Karim, artinya Allah Ta'ala itu di ayat ini ingin menegaskan, dzalika bima qaddamat yadaka, itu Allah Ta'ala ingin menegaskan bahwa la uqubata illa bitajrib, tidak akan ada siksaan kecuali dengan adanya dosa. Kue mendapatkan, ini bahasanya, orang tersebut mendapatkan kehinaan di dunia dan siksa pembakaran api neraka besok di kiamat itu gara-gara tindakannya sendiri. Lano bimakat damat yadaka. Lano bahasanya daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, fali dunubu kulluha taqdimul yad faqat. Apakah dosa itu cuma berangkat dari kedua tangan? Daunnya beliau,
az-dzunubu imma aqwalun wa af'alun wa imma amalun min a'malil qalbi kal hikdi masalan awin nifaq lakin fil ghalib ma tuzawalu ad-dzunubu bil aidi. Jadi alasannya karena memang kebanyakan yang namanya dosa itu dilakukan menggunakan tangan. Pun terakhir wa annallaha laisa billahi lil abid, dan sesungguhnya Allah taala bukanlah zat yang banyak mendolimi. Nah ini terkadang orang itu salah paham. Kamu jangan sampai salah paham ya. Dan itu kan dalam itu kan termasuk amsilah mubalawah. Dalam fa'alun lima yurid, mengikuti wazan fa'alun, sangat banyak melakukan, sangat banyak mendolimi. Oh berarti kalau yang dinafikan itu mubalawahnya berarti ini dengan sedikit, berarti bahasa kasarnya ngomong lek dimurati wa anallahu laisa, bahwa sungguhnya Allah taala itu tidak banyak mendolimi, berarti bisa difahami sedikit mendolimi. Itu jangan sampai salah paham seperti itu. Karena nopo? Karena memang sama sekali Allah taala itu tidak akan mendolimi terhadap para hambanya. Wala yadlimu rabbuka ahad. Allah taala tidak akan mendolimi terhadap siapapun. Melalui tengeriki dilanjutkan tentang tafsirnya wa anallahu laisa bidzalamin aibidi dzulmin lil abidi fayadibum bi ghairi dzambin. Enggak mungkin Allah taala itu menyiksa dengan tanpa yang namanya adanya dosa. Ini kalau membahas ilmu tauhidnya, kalau membahas secara ilmu tauhidnya, kalau secara akal ya, ini secara akal. Ada secara agama, ada secara akal. Kalau secara agama tidak boleh bagi Allah Ta'ala itu untuk menyiksa orang yang taat dan memberikan ganjaran orang yang bermaksiat. Karena sudah janjinya Allah Ta'ala bahwa orang yang taat akan diberi ganjaran, orang yang maksiat akan dikasih siksaan. Tapi kalau secara akal Pak, secara akal, sekali lagi secara akal, biar kamu paham, ini dalam kitab Jawharatul Tauhid secara ilmu tauhidnya. Ya secara akal lah ya, boleh-boleh saja bagi Allah Ta'ala untuk melakukan apapun selaku Allah Ta'ala adalah Tuhan bagi kita yang selaku hambanya. Dewi ini tahu loh Pak, umpama tidak mengganjar terhadap tindakan taat kita atau tidak menyiksa terhadap tindakan maksiatnya seseorang, itu ya nggak masalah karena Allah Ta'ala adalah Tuhan. Sedangkan awak dewi kau dibahas mana awak dewi ngelakoni kapian ini gara-gara apa jajale, ora gara-gara pitulungi pangeran. Kan ngoten. Pon ning ngoten. Pokoke intine teng mriki diingatkan wa anallaha laisa bidzallamil lil abid. Allah Taala itu bukanlah zat yang mendolimi terhadap para hambanya sehingga menyiksa tanpa dosa, nggak arah. Semua disiksa atas dasar karena memang dosanya ada dosanya. Dan Allah Ta'ala bisa-bisa saja memaafkan segala dosa. Pun, ini guys mensah dosa menten mawon. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin al-ayah. Surat Al-Hajj ayat 9 ayat 11. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.